Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nuardita Smita, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Sains AKCA. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Penetapan saya sebagai dosen tetap sesuai dengan surat keputusan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ihsanuddin sejak tanggal 1 Oktober 2019. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu akuntansi perbankan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan pada akuntansi keuangan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen saya pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada teknik pengajaran saya meliputi 3 komponen, yaitu di teknik pengajaran yang pertama mengenai delivery. Delivery ini merupakan suatu penyampaian. Bentuk penyampaian pembelajaran saya melalui perkuliahan tatap muka di kelas. Metode pembelajaran ceramah, diskusi dengan media pembelajaran menggunakan PowerPoint yang disesuaikan dengan pembahasan AFPS dan buku referensi yang terkait. Yang kedua yaitu interaction. Saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab di dalam kelas, dan untuk di luar kelas saya membuat sebuah grup WA mata kuliah. Grup WA ini saya gunakan untuk memudahkan komunikasi saya terkait materi perkuliahan dan tugas yang saya ingin berikan. Dan terakhir mengenai asesmen atau penilaian. Penilaian yang saya lakukan meliputi kehadiran saat perkuliahan. Poin kedua yaitu tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Poin ketiga, ujian tengah semester, dan terakhir ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi perbankan, mata kuliah akuntansi perbankan atau KA 3PB merupakan mata kuliah peminatan pada konsentrasi akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas dengan kode mata kuliah 31 MKP 32 AP 57. Rumpun mata kuliah dalam mata kuliah ini, mata kuliah pilihan bebas program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu mata kuliah ini memberikan konsep dasar dalam akuntansi perbankan, menganalisis transaksi untuk akuntansi perbankan secara praktis serta untuk akuntansi jasa lainnya yang berdasarkan pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan atau pedoman akuntansi perbankan di Indonesia. Capaian pembelajaran untuk lulusan program studi CPL 1 yaitu S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 tentang pengetahuan, menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam, meliputi kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan. CPL ketiga, keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, terukur dan bermutu. Dan terakhir CPL keempat mengenai keterampilan khusus, mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip atas transaksi dengan akuntansi keuangan sesuai standar pedoman akuntansi perbankan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah
CPMK 1 memahami konsep dasar akuntansi perbankan. CPMK 2 memahami konsep teoritis akuntansi perbankan secara mendalam yang meliputi kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan CPMK terakhir mampu mengaplikasikan konsep akuntansi dalam bidang perbankan sesuai dengan pedoman perbankan dan prinsip akuntansi. Adapun kemampuan akhir pada mata kuliah perbankan ini yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi perbankan. 2. Mampu menjelaskan konsep teori akuntansi perbankan yang meliputi penyusunan laporan keuangan. 3. Mampu menjelaskan investasi jangka pendek, aktiva tetap, aktiva jasa lainnya, akuntansi penyisihan penghapusan, akuntansi clearing, dan akuntansi komitmen dan jasa kontingent. Dan terakhir, kemampuan pada akhir mata kuliah mampu mengaplikasikan perhitungan seperti modal bank, aktiva tetap, investasi jangka pendek, dan simpangan tabungan dan deposito. Pustaka yang saya pakai ada 2. Pada pustaka utama atau referensi yang pertama yaitu saya memakai bukunya Taswan dengan judul Akuntansi Perbankan. Yang kedua, saya memiliki referensi pedoman akuntansi bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, saya memakai pustaka pendukung oleh I Gusti Purnawanti terkait tentang teori dan latihan akuntansi perbankan. Bahan kajian yang saya pakai yaitu bahan kajian pertama yaitu konsep dasar akuntansi perbankan. Bahan kajian kedua terkait akuntansi untuk transaksi bank, dan bahan kajian ketiga akuntansi untuk jasa bank lainnya. Baik, adapun materi pembelajaran untuk minggu pertama sampai minggu ke-16. Minggu pertama membahas mengenai konsep akuntansi perbankan, di mana pembahasannya mengenai pengertian akuntansi perbankan, persamaan dasar akuntansi perbankan, dan sistematika perbankan. Minggu kedua, pertemuan kedua, laporan keuangan. Di mana laporan keuangan di sini dijelaskan ada laporan keuangan bulanan, triwulan, dan laporan keuangan tahunan. Minggu ketiga untuk pertemuan ketiga membahas mengenai akuntansi modal, yang terkait di dalamnya pengaplikasian modal bank, rasio kecukupan bank perkreditan rakyat, tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum, dan rasio kebutuhan modal. Dan minggu keempat, pertemuan keempat membahas mengenai kas dan giro bank, yang terkait di dalamnya pengertian kas giro bank, sanksi giro bank, pengertian giro. Pertemuan kelima, minggu kelima membahas mengenai simpanan tabungan, yang di dalamnya ada pencatatan transaksi tabungan, bunga tabungan, dan hadiah tabungan. Minggu ke-6 untuk pertemuan ke-6 membahas mengenai giro nasabah, di dalamnya ada pengertian giro dan akuntansi giro bank. Pertemuan ke-7, minggu ke-7 deposito bank. Di dalamnya membahas mengenai pengertian deposito, jenis-jenis deposito, menghitung deposito, dan perlakuan akuntansi dalam deposito. Minggu ke-8 pada pertemuan ke-8 saya mengadakan ujian tengah semester yang dengan teknik penilaian secara ujian tes tertulis. Selanjutnya minggu ke-9, pertemuan 9, saya membahas mengenai investasi jangka pendek. Di dalamnya terkait pembahasan pengertian investasi jangka pendek, jenis-jenis jangka pendek, sertifikat Bank Indonesia. Minggu ke-10, pertemuan 10 membahas mengenai aktiva tetap, terkait pembahasannya pengertian aktiva tetap, klasifikasi aktiva tetap, perolehan dan depresiasi aplikasi tetap. Minggu ke-11 akuntansi penyisihan, yang terkait pengertian penyisihan penghapusan aktiva, komponen penyisihan penghapusan aktiva dan metodenya. Minggu ke-12, pertemuan 12 mengenai akuntansi jasa lainnya seperti yang terkait di akuntansi jasa,
pengertian payment point, deposit box, rupiah cek, dan perlakuan akuntansi jasa lainnya. Minggu ke-13 membahas mengenai akuntansi clearing yang terkait di dalamnya pengertian sistem clearing, warkat, dan dokumen clearing. Pertemuan 14 membahas dengan akuntansi komitmen dan kontingensi. Di dalamnya terkait mengenai pengertian komitmen dan kontingensi. Di minggu 15, pertemuan 15 saya membahas mengenai kartu plastik. Di dalamnya definisi kartu plastik, jenis-jenis kartu plastik, dan komponen kartu plastik. Di pertemuan ke-16, minggu ke-16, saya mengadakan ujian akhir semester dengan teknik penilaian ujian secara tertulis. Sistem pembelajaran saya yaitu kuliah tatap muka di kelas, dan saya biasa kolaborasi dengan pembelajaran secara online melalui Classroom dan Google Meet. Metode pembelajaran saya di dalam kelas yaitu metode ceramah dan diskusi. Interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab di dalam kelas, dan di luar kelas saya membuatkan grup WA terkait masalah perkuliahan. Sistem penilaian saya telah sesuai dengan RPS, yaitu dari segi kehadiran bobotnya 10%, segi tugas 20%, dari poin ketiga ujian tengah semester 30%, dan poin keempat ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%. Berikut ini video mengajar saya di dalam kelas pada mata kuliah akuntansi perbankan, pertemuan ke-7 terkait masalah deposita. Demikianlah pemaparan saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk memasuki materi pada pertemuan hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Surmayan, Gemilya, tidak datang. Ernawati, Laude Sarman, Nuning, Silvin, Pilastri, Tiara. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-7. Dalam pertemuan ke-7 di RPS dibahas mengenai deposito. Jadi deposito di sini merupakan materi terakhir dalam ujian tengah semester yang kita adakan minggu depan. Jadi untuk memahami tentang deposito nasabah, perlu kalian mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari deposito itu apa. Baik. Tujuan pembelajaran dari deposito adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi deposito. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan atau menggolongkan jenis-jenis deposito. 3. Mahasiswa mampu menghitung deposito. Dan 4. Mahasiswa mampu menjelaskan perlakuan akuntansi dalam deposito. Sebelum masuk ke definisi deposito, ada yang tahu tentang pengertian deposito? Silahkan. Baik, Salmianti. Deposito itu menurut saya adalah simpanan masyarakat yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja berdasarkan kesepakatan dialog antara pihak bank dengan pihak yang bersangkutan. Baik, terima kasih Salmianti. Terus ada lagi? Silahkan, Adam. Menurut saya deposito itu adalah penyimpanan uang dalam periode tertentu untuk mendapatkan hasil atau bunga yang lebih tinggi daripada penyimpanan simpanan uang biasa. Simpanan luar biasa. Ada satu lagi. Silahkan. Saya deposito itu kayak hampir sama seperti investasi, cuman kalau misalkan kamu investasi kan biasanya punya risiko yang tinggi. Nah, kalau misalkan deposito ini bisa dibilang kayak risikonya nggak ada atau rendah. Oke, baik. Terima kasih kepada Adam, Salmianti, dan Surmayan atas partisipasinya. Jadi kita langsung lanjut saja.
Pengertian dari deposito. Deposito itu merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jadi penyimpan di sini itu seperti nasabah. Nasabah dengan perjanjian bank seperti apa? Pengertian dari deposito. Deposito itu merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jadi penyimpan di sini itu seperti nasabah. Nasabah dengan perjanjian bank seperti apa? Terus, dari pengertian deposito itu ada juga jenis-jenis dari deposito. Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito angkal. Pertama, tentang deposito berjangka. Deposito berjangka ini mempunyai simpanan masyarakat yang diterbitkan atas nama, tidak dapat dijual belikan, dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu. Jangka waktu depositonya itu 3 bulan, 6 bulan, 12, dan 24 bulan. Sampai sini sudah paham? Baik. Terus dari jenis deposito ada perlakuan akuntansi deposito pada deposito berjangka. Jadi perlakuan dalam akuntansi deposito berjangka itu deposito dinilai sebesar jumlah pokoknya. Terus kedua, transaksi deposito diakui sebesar nilai nominalnya. Terus ketiga, setoran deposito yang diterima tunai pada saat uang diterima dan bank memberikan bunga kepada nasabah untuk depositonya. Jadi ada bunga kalau kita menabung untuk deposito. Terus dan terakhir, kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam bunga deposito. Terus untuk pembukaan deposito, pada deposito berjangka ini merupakan awal adanya perjanjian antara bank dan nasabah tentang penempatan dana nasabah dengan bentuk deposito berjangka. Perjanjian deposito berjangka meliputi jumlah nominal, jangka waktu, bunga, dan perpanjangan deposito. Selanjutnya, jadi perpanjangan deposito itu ada dua, perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa. Siapa yang mengetahui tentang apa itu perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa? Silakan, Sartina. Silakan. Perpanjangan otomatis. Perpanjangan otomatis itu pada saat deposito sampai waktu nasabah dan tagihannya di bank, terus di situ dia ditanya untuk mau perpanjangan itu mau otomatis atau yang biasa mau otomatis sesuai waktunya gitu. Kalau misalnya waktunya sudah tiba waktunya, terus kalau dia mau lanjut lagi untuk berapa nabung, nanti dia akan perpanjangan seperti dirinya. Kalau perpanjangan biasa itu depositonya itu kalau sudah terjadi kesepakatan antara bank dan deposito itu, kemudian sudah depositonya itu sudah bisa lagi, tanggalnya sudah dipastikan, tanggalnya sudah ditetapkan itu berarti sudah itu lagi, nantinya perpanjangan sendiri lagi. Kalau tidak diperlukan nanti ada deadline. Oke, baik, kita lanjut lagi. Terus di poin ketiga untuk jenis-jenis deposito, yaitu sertifikat deposito. Jadi sertifikat deposito ini merupakan simpanan dana pajak, dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Jadi ini juga sertifikat deposito ini memiliki jangka waktu. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bunga sertifikat deposito yang dibayarkan di muka. Kalau sertifikat deposito sudah dibayarkan memang di muka bunganya. Kalau deposito berjangka nanti pada saat penarikan baru ada bunganya. Yang jadi pertanyaan saya, kalian tahu perbedaan sertifikat deposito dengan deposito berjangka? Seperti tadi? Ada? Ada? Perbedaannya sertifikat deposito dengan tadi deposito berjangka. Ada yang tahu perbedaannya? Dari segi pengertiannya coba. Silakan.
ini berbeda perbedaan sertifikat deposito dengan deposito berjangka lain. Kalau deposito berjangka lain kan perjanjian antara nasabah dengan nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kalau sertifikat deposito ini dia perjanjian itu dalam sertifikat yang mungkin dalam sertifikat deposito yang mungkin bisa didatangkan dengan Oke, baik. Terima kasih kepada Adam. Jadi yang saya garis bawahi di sini, kalau deposito berjangka, dia hanya atas nama, tidak dapat diperjualbelikan. Kalau sertifikat deposito, dia bisa dijualbelikan. Jadi unjuk nama, ibarat kata ini. Sedangkan deposito berjangka diterbitkan sertifikat deposito atas nama sebagai deposito. Jadi kalau sertifikat deposito, siapa saja yang mau sertifikat itu? Kan kalau sudah diperjualbelikan saham, ya namanya itu, bukan nama yang pertama, nama yang dijual, yang membelinya itu yang menjadi yang menjadi penunjukan untuk sertifikat. Jadi kalau sertifikat deposito bentuknya model sertifikat kayak selip tabungan itu. Jadi kalau sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan. Kalau deposito berjangka tidak bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Jadi untuk rumus sertifikat deposita, nilai tunai sertifikat sama dengan P kali 365 tambah I kali T. Di mana keterangannya P nilai nominal sertifikat deposito, I tingkat suku bunganya, dan T jangka waktu. Oke, kita lanjut. Ini contoh untuk sertifikat deposito. Jadi contohnya untuk sertifikat deposito dalam bentuk sertifikat per lembar kayak saham, lembaran yang dihitung sertifikatnya. Jadi sekian perhitungannya dan jurnal perlakuan akuntansinya. Oke, baik. Saya mau bertanya dari kalian, dari mana dapat jumlah hari 11 Juni sampai 11 September dengan jumlah hari 92 hari? Silakan. Salmianti. Ini bulan 30. Pertanyaan dasar untuk matematika. Silakan. Juni 30, Juni jumlahnya 30 dikurangi sekitar, di situ sudah sedikit, berarti 30 dikurangi 4 itu masih ada 1. Coba, silakan. Oke. Bagaimana? Kurang? Salah? Oke, baik. Saya luruskan saja. Jadi terima kasih Salmianti. Jadi untuk lebih daripada kamu menghitung pakai cara Juni ke Juli berapa, 11, 12 gitu, lebih gampangnya cara cepatnya seperti ini. Kan di Juni dimulai tanggal 11 toh? 11 Juni sampai 11 September. Jadi di sini Juni, di sini Juni kan 1 bulan 30 kan? 30 kurang 11 karena tanggalnya 11 Juni. 30 kurang 11 itu 9. Sudah 19. Juli itu 31. Agustus 31. September 30 kan? Ya. Tapi kita kan tidak mengambil sampai 30. Ya. Kita cuma sampai di 11. Ya kalian hitung di 11 sini. Bukan lagi dikurang. Kalau ini kenapa dikurang? Karena dia akan melompat ke bulan Juli. Kalau September kan batasnya sudah sampai tanggal 11 menjatuh temponya, sertifikatnya. Jadi di sini ujungnya di 11. Tidak usah lagi dikurang. Hasilnya 92 hari. Sudah betul?
Betul. Makanya kenapa tadi Salmianti hitungannya 91? Karena di September ini dia dikurangkan lagi 30. Seharusnya tidak usah. Jadi ini cara gampang untuk melihat jangka waktu atau jumlah hari dalam deposito. Terus totalnya itu dari mana dapat 10 juta? Dari nilainya kan? Dari mana 10-nya? 10 lembarnya? Ita membeli sertifikat sebesar dengan nominal 10 lembar. 10 lembar dikali 10 juta hasilnya 100. Jadi ini semua perhitungannya ini. Jadi pajak sebelum itu, bunga sebelum pajak dan seterusnya. Jadi saat pembelian sertifikat K, sertifikat deposito, utang PPh. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, untuk tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis deposito, pengertian deposito, dan jangka waktu deposito. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Saya kira kalian sudah cukup paham. Jadi langsung saja saya menyimpulkan mengenai materi deposito hari ini. Jadi deposito itu dari segi pengertiannya, deposito itu simpanan tabungan nasabah atau pihak ketiga dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Jadi ada suatu perjanjian. Terus simpanan tabungan. Dan di sini simpanan tabungan ini sama dengan pihak ketiga menyimpankan tabungannya. Pihak ketiga itu bisa dari perusahaan, manajemen yang akan mendepositokan dana karyawannya kepada bank untuk menjaga-jaga, ibarat kata seperti itu. Terus yang kedua dari jenis-jenis deposito. Tadi kalian sudah pahami itu ada 3 deposito. Yang pertama deposito berjangka, yang kedua mengenai sertifikat deposito, dan terakhir tadi. Oke, jadi ketiga ini pasti memiliki perbedaan masing-masing. Kalau deposito berjangka, yang digarisbawahi itu jangka waktu. Jangka waktu, memiliki jangka waktu yang cukup lama, 3, 5, dan seterusnya. Kalau sertifikat deposito, dan kalau deposito berjangka ini tidak bisa diperjualbelikan. Kita yang mempunyai sendiri, nasabah dari simpanan tabungan nasabah, dilihat dari buku tabungannya. Kalau sertifikat deposito bisa diperjualbelikan atas unjuk nama siapa yang membeli, bisa saja, yang penting ke bawah itu sertifikat, ibarat kata seperti itu. Tapi jangka waktunya itu dia singkat, sampai 30 hari. Kalau deposito on call, pada saat penarikan dia harus ditelepon dulu. Dan di sini yang digarisbawahi di deposito on call yaitu memiliki nominal tertinggi dibandingkan dengan deposito yang lain. Kalau deposito yang lain bisa 20, 10. Kalau on call itu 100 juta ke atas. Seperti itu. Oke, tidak ada. Jadi selanjutnya untuk materi deposito ini merupakan materi terakhir yang masuk dalam ujian tengah semester minggu depan yang kita adakan. Jadi kalian pelajari mengenai materi 1 sampai materi 7 terakhir ini deposito. Jadi kita ketemu minggu depan dengan ujian tengah semester. Yang saya lihat di sini kejujuran dalam suatu ujian, menghadapi ujian tengah semester. Untuk menutup, ada kata-kata refleksi motivasi saya, yaitu untuk mengambil sebuah deposito ada motivasinya. Jembatan menuju impian Anda untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Oke, dari saya terima kasih partisipasinya semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.